Saat kita melakukan pembelanjaan atau pembelian barang di Shopee, tidak semua barang datang sesuai dengan keinginan kita atau salah, mungkin ada cacat. Agar pengembalian barang kita disetujui oleh penjual dan kita tidak salah langkah, ikuti terus video ini. Kembali lagi di channel Alexius Bayu. Kali ini saya akan melanjutkan konten-konten yang sebelumnya mengenai pengembalian barang di Shopee. Di video saya yang pertama, bagaimana langkah-langkah pengembalian barang Shopee. Di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan juga video itu sudah mencapai 25.000 penonton. Lumayan banget bukan? Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewer yang telah tanya di video saya sebelumnya, yaitu tentang pengembalian barang di Shopee. Tetapi sebelum kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang belum subscribe, harap klik tombol subscribe-nya dan bunyikan gambar loncengnya. Atau bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, harap klik tombol subscribe-nya juga dan bunyikan gambar loncengnya, karena dukungan teman-teman akan membuat channel ini semakin berkembang dan maju. Oke, terima kasih sudah support channel ini. Selanjutnya langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab di konten-konten sebelumnya. Oke, yang pertama mungkin dari Januar Iskandar. Mau tanya bang, saya beli barang di Shopee lalu tidak sesuai deskripsi dan saya disuruh konfirmasi menerima barang, lalu diganti barang lagi. Langkah selanjutnya saya berarti harus kirim barang yang tidak sesuai ke penjual lagi. Jadi begini teman-teman, jika kita menerima barang, usahakan jangan klik tombol diterima dulu. Karena misalkan kita melakukan pengajuan pembelian barang itu sangat susah kalau kita sudah melakukan klik pesanan diterima. Dan misalkan teman-teman sudah terlanjur klik diterima dan melakukan pengiriman di luar sistem Shopee, maka jangan mau teman-teman diajak untuk pengembalian barang di luar dari sistem Shopee. Untuk proses pengembalian barang sampai barang itu diterima sudah saya jelaskan di video sebelumnya, coba lihat, dicek di atas ini. Di situ kita harus mengikuti by system, karena nanti kita kalau sudah mengajukan barang maka akan keluar resi pengiriman dari sistem Shopee. Selanjutnya pertanyaan dari Evan Azhar. Kalau barangnya diambil sama kurir atau kita yang antar ke JNE atau JNE, jadi ketika kita sudah disetujui pengajuan pengembalian barang, maka dari sistem Shopee itu nanti akan keluar nomor resi dan kita akan mengantar ke jasa kirim tersebut, bukan dari jasa kirim yang akan menjemput barang kita. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Muhammad Rizal. Bang, mau nanya, saya akan ajukan pengembalian dana, dananya sudah masuk ke ShopeePay tapi barangnya masih di rumah, gimana ya? Jadi begini teman-teman, dari keputusan Shopee itu atau keputusan penjual itu ada dua. Jadi teman-teman itu mengembalikan barang atau tidak. Jadi coba dicek aja dari sellernya atau penjualnya, apakah barang dikirim kembali ataukah tidak. Jika mungkin harganya tidak seberapa, mungkin tidak usah kirim barang untuk kembali. Jadi barang tanpa harus mengembalikan dana sudah masuk ke ShopeePay kita. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari MS. Bang, mau nanya, ini saya beli helm tapi salah warna, mau retur, ditukar barang yang sesuai saya pesan, apa tidak perlu klik ajukan pengembalian di aplikasi Shopee? Kata penjual disuruh langsung ke ekspedisinya, nggak perlu pengajuan pengembalian di aplikasi Shopee. Mohon dijawab. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya, kita harus mainnya jangan lewat luar dari sistem Shopee. Kita enaknya
Shopee. Karena misalkan kita sudah melakukan tindakan di luar dari sistem Shopee, maka Shopee nanti tidak mau bertanggung jawab. Misalkan setelah kita kirim barang ternyata penjualnya tidak mengirim balik atau dana tidak masuk ke kita, jadi sebaiknya kita selalu berpegang pada sistem di Shopee tersebut. Oke, selanjutnya dari Zaira. Barang yang kubeli yang datang salah, tapi terlanjur aku klaim pesanan diterima dan udah aku nilai tanpa lihat barangnya. Udah didiskusikan sama all shopnya, katanya suruh pengajuan dana. Bingung terus gimana? Jadi di sini teman-teman sudah disetujui ya, dalam ibarat kata itu dalam diskusi itu sangat mendukung untuk kita pengajuan naik banding ke tim Shopee. Jadi kita coba dichat tim Shopee-nya dan disiapkan nomor pesanan serta screenshot untuk pembicaraan dengan penjual bahwasannya kita melakukan pengembalian terlanjur diklik terima itu sudah disetujui oleh penjual. Dari situ nanti teman-teman akan dibantu dari tim Shopee untuk pengajuan dana untuk kembali. Yang belum lihat video detailnya, saya sudah buat juga caranya untuk menghubungi tim Shopee. Jika terlanjur klik diterima, silahkan lihat di atas cardnya. Selanjutnya dari Dipa Prasetya, dia bertanya, terus pas udah dikonfirmasi pengembalian barangnya, jadi sudah disetujui ya, pas di JNT kita nggak perlu nulis alamat di barangnya kan, tinggal kasih resi ke JNT aja ya. Kita tetap menulis alamat tujuannya dan tulis nomor resinya aja, nanti kita nggak perlu cetak sendiri resi dari sistem Shopee, udah dibantu dari pihak JNT-nya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dian Wongkar. Kak, tolong dijawab. Aku kan lagi pesen barang di Shopee. Pas mau pembatalan pesanan malah ditolak sama tokonya. Bacaannya, toko menolak pembatalan pesanan. Jadi pesanan tersebut akan dikirimkan. Jadi pas barang tersebut diantar ke rumah kita, apa kita bisa menolak barang dari kurirnya? Tentu saja kita tidak bisa menolak barang yang diantar oleh kurirnya, karena kita sudah melakukan transaksi. Mending kita harus mengikuti prosedur. Jadi kita melakukan pengajuan pengembalian barang agar dana kita tetap kembali ke kita. Misalkan teman-teman menolak, malah dananya tidak kembali dan kita tidak mendapatkan barang tersebut. Di video yang sebelumnya saya sudah juga bahas tentang pembatalan pesanan agar disetujui penjual gimana. Coba lihat card di atas ini, di situ sudah saya bahas semua. Pembatalannya itu berdasarkan waktu. Jadi misalkan teman-teman melakukan pembatalan 1 jam setelah transaksi selesai atau pembayaran terverifikasi itu tanpa konfirmasi dari penjual. Akan tetapi jika pengajuan pembatalan pesanan sudah kelewat dalam 1 jam, maka harus ada konfirmasi dari pihak penjual dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan itu pun juga kebanyakan penjual tidak menyetujui pembatalan pesanan kita, jadi barang tetap dikirimkan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Chandra Ramadhani. Kalau tokonya tidak memenuhi kesepakatan gimana, atau pengajuan pengembalian barang kita ditolak gimana? Jadi kita bisa mengajukan bantuan ke Shopee asalkan kita memenuhi atau memiliki data yang kuat. Saran saya sih, teman-teman ketika mendapatkan barang, jadi teman-teman buat videonya tersebut untuk kondisinya gimana, dari unboxing sampai cek video atau cek barang satu-satu itu, untuk memperkuat argumen kita ketika kita melakukan pengajuan pengembalian barang. Atau kita bisa foto-foto salah satu dan kita ajukan dahulu untuk pengajuan pengembalian dananya. Misalkan dari pihak penjual tidak menyetujui, kita bisa naik banding ke tim Shopee, bisa lewat email
chat ataupun telepon, tinggal disiapkan bukti yang kuat. Selanjutnya pertanyaan dari Ucun Wengo. Bang, saya beli barang kemarin tapi rusak pas di unboxing. Barang sudah dikembalikan, penjual sudah disetujui, barang sudah sampai di penjualnya. Masalahnya penjual atau toko sedang memproses. Gimana itu Bang? Jadi ini teman kita ini sangat bagus sekali, sudah diproses semuanya. Jadi misalkan kita sudah mengirim barang sesuai resi yang telah terbit di sistem, barang sudah diterima oleh penjual, dalam batas waktu tertentu penjual tidak mengonfirmasi barang sudah diterima, berarti otomatis dana akan kembali ke kita. Selanjutnya pertanyaan dari Danang Maha. Bang, mau nanya, saya kan order HP di toko Shopee, habis itu barang datang bayar di tempat. Setelah saya cek ada cacat di LCD, barang diterima jam setengah 4 sore dan saya cek 1 jam, dan jam 18.00 baru kelihatan minusnya. Habis itu saya ajukan pengembalian barang, saya chat penjualnya no respon, tapi pengembalian disetujui. Akhirnya si penjual balas chat saya dan mengarahkan untuk diskusi lewat WA, dan saya WA foto resi, udah saya kirim foto dan saya jelaskan minusnya dengan jelas, dan si penjual membalas chat via WA. Oke Kak, kalau barang sampai saya cek dulu katanya, apa dana saya bisa kembali tanpa debat salahan dari penjual nantinya. Intinya kalau barang udah saya kirimkan kembali ke penjual, apakah dana saya bisa kembali tanpa saling menyalahkan? Waduh, pertanyaannya panjang sekali. Jadi temen ini juga bagus sekali, sudah melakukan pengajuan terlebih dahulu dan disetujui, keluar nomor resinya dan tinggal kita proses, dan dibantu juga komunikasi dengan penjual. Tentunya nanti kalau barang sudah diterima oleh penjual, dana bisa kembali apabila bukti tentang kerusakan yang diterima itu memang nyata. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir saja karena sudah banyak sekali pertanyaan dan makan durasi banyak. Yang terakhir yaitu ongkir pengembalian barang 500.000. Yang rusakin ekspedisi, masa antara toko and buyer yang nanggung, kenapa tidak ekspedisi? Itu dari Ramadi 2020. Jadi untuk kerusakan sebenarnya yang diakibatkan oleh pengiriman itu ditanggung oleh jasa pengiriman tersebut, asalkan ada asuransi ketika melakukan pengiriman barang tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan membuatkan video pengiriman barang ketika rusak dan hilang itu ditanggung oleh siapa dan syarat dan ketentuannya gimana. Nantikan terus di video berikutnya yang akan saya bahas secara detail. Oke, cukup jelas bukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab dan saya jelaskan. Barangkali teman-teman di sini masih ada yang tanya atau kelewatan, silahkan komen-komen di bawah. Misalkan ada kesalahan jawab, minta tolong dikoreksi, dan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video ini. Setiap kali kita melakukan pembelanjaan di Shopee, barang kita tidak untuk melakukan pengajuan pengambilan, untuk melakukan retur barang atau pengembalian barang,